Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu pernah saya nyampaikan kenapa saya setiap musim ya, insya Allah ini sejak 2014 ingat saya. Saya jarang sekali memang memakai satu macam tanaman padi apalagi dari varietas toko. Jujur itu kalau saya. Kenapa? Ada beberapa alasan dulur. Yang pertama adalah kita memang dari teman-teman Bank Benih ya, itu banyak kenalan, banyak stok benih-benih yang hasil persilangan baru. Yang kedua, saya sendiri dan teman-teman juga punya kontak dengan teman-teman di BP Padi, sehingga kalau ada varietas-varietas baru sebelum mungkin ada di pasaran atau di toko, insya Allah kita ada. Contohnya kemarin ada Inpari 49 dan 50 itu pada masa tanam pertama tahun 2022-2023 ini sempat kita uji juga, padahal di beberapa lokasi kan belum ada. Yang ketiga, kadang saya kalau ingin menyelesaikan kondisi lahan atau lingkungan saya nanti dengan karakter atau kondisi benih itu, kalau hanya mengandalkan dari toko itu kadang nggak ketemu. Mungkin umpamanya di toko ada padi yang umurnya genjah ya, artinya lebih dari 100 hari setelah tanam, umpamanya nanti 42, cirang dan lain-lain. Padahal yang saya harapkan di sini adalah karena kondisi lingkungan kita ada hujan murni, apalagi kalau sudah masa tanam kedua itu masuk bulan Maret itu kondisi air minim, tentu saya akan mencari padi yang lebih pendek umurnya, misalnya umur 70-75. Nah itu kalau saya hanya mengandalkan dari toko itu biasanya tidak ada, makanya kita kadang kontak ke teman-teman yang ada di Bank Benih, teman-teman ada di BP Padi, itu kita minta beberapa galur ataupun varietas yang baru itu yang sekiranya nanti memenuhi kondisi kita itu. Makanya hampir setiap musim, kayak pada masa tanam pertama ini saya hampir tanam 8 macam galur baru ya, kemudian 2 varietas terbaru. Jadi di teman-teman itu kadang kita bagi, di beberapa teman kita titipkan, atau nanti yang 6 kemarin itu adalah di lahan saya sendiri. Itu karena kita pertama memang mensikapi kondisi lingkungan, kita mengejar MT2 supaya nanti MT1 kalau panennya cepat kita bisa tanam lagi ya nanti, sehingga MT2-nya pun tidak molor. Yang kedua, kita juga nguji untuk beberapa padi baru, sehingga nanti ketika teman-teman kelompok anggota tani kita itu tanya, kita bisa memberikan jawaban atau spesifik padi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Dulu pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya yang paling bagus adalah kita mencari padi itu yang spesifik lokasi ya. Artinya kita memilih karakter bawaan benih itu kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan atau lahan kita. Misal kalau memang lahan kita airnya kurang banyak ya, atau tidak memenuhi, kira-kira tidak berlimpah, kemudian kesuburan lahannya juga kurang ya, itu saya sarankan nanti teman-teman tanam padi yang umurnya pendek saja. Umurnya pendek, malai tidak usah terlalu panjang, tapi ideal malainya mungkin kalau satu bulir itu ya, satu malai isinya antara 150-250 itu sudah ideal ya. Kemudian nanti usianya pendek dan dia juga tahan kering. Nah, keuntungan lain, syukur kalau teman-teman itu bisa dapat padi yang juga di samping tahan kering juga tahan penyakit, misalnya nanti tahan terhadap atau toleran terhadap serangan belas, serangan jamur yang itu identik ketika menyerang pada MT2, atau nanti padi yang secara genetik bawaan benih, bawaan tanamannya itu tahan terhadap kondisi asam-asam, karena kondisi lahan yang asam-asam ini selalu identik dengan MT2 ya. Kenapa? Karena biasanya pada MT1 setelah panen, lahannya atau jeraminya itu langsung kita gelebek, kita bajak, kita pendam, tapi tidak cukup umur ya untuk penguraiannya atau dekomposisinya di lahan, kemudian kita tanam untuk MT2-nya. Sehingga nanti proses pembusuhannya tidak sempurna, akhirnya jadi yang namanya lahan asam-asam. Nah, tentunya kalau kondisi seperti ini,
kita harus pintar-pintar memilih tanaman padi yang memang secara gawane benih atau bawaan benih itu memang toleran atau cukup tahan dari hantaman kondisi lahan yang asam-asam. Nah, kadang beberapa kriteria seperti ini kadang tidak bisa kita dapatkan dari beberapa varietas yang ada di toko, sehingga kita kontak dengan teman-teman yang selama ini giat di pemuliaan, giat di seleksi benih, di bank benih gitu kan. Itu nanti sehingga kita dapat padi baik itu galur atau varietas yang sesuai atau pas dengan kondisi kita. Nah, ini makanya sering saya pesankan, seandainya di setiap wilayah, khususnya di Lamongan, umpamanya di setiap kecamatan itu ada teman-teman yang mau menguji jadi sebagai petani peneliti, ini tentunya akan sangat membantu petani lainnya untuk memberikan satu rekomendasi padi yang memang di situ paling cocok di daerahnya. Nah, tentunya nanti setelah kita uji, bukan hanya sekedar teori ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen tahu macam-macamnya tanaman dengan berbagai karakter, baik itu umur, karakter hasil, karakter ketahanan hama, MT1, MT2, nanti silahkan main ke daerah Mantub ya. Insya Allah nanti akan saya ajak ke lahan saya, karena biasanya dalam satu kali musim di lahan saya itu saya tanam berbagai macam tanaman padi baru. Dan yang perlu jadi catatan kita, ini berdasarkan pengalaman, ternyata padi-padi baru itu biasanya 2-3 tahun itu sudah mulai dikenali penyakit. Tahun ini, tahun MT1 2023 kemarin kita dapat pelajaran padi yang dulu sangat tahan, Inpari 32 varietas itu ternyata pada tahun 2023 ini sudah mulai peka atau rentan terhadap serangan jamur malai. Karena beberapa di lahan kita itu lahan teman-teman ya, itu juga banyak yang kena serangan. Padahal 2 tahun sebelumnya yang ke belakang itu Inpari 42 itu sangat bagus untuk daya tahan terhadap hantaman pelas. Nah, ini makanya hampir setiap musim, hampir setiap tahun kita nguji itu untuk mensikapi kondisi lingkungan, termasuk kondisi penyakit ya. Jamur itu ada beberapa ras itu ibarat tipe ya. Jadi mungkin ada tanaman yang mungkin awalnya itu toleran terhadap belas ras atau tipe 0,33 umpamanya gitu ya, atau 0,03 umpamanya. Ternyata beberapa tahun tanaman tadi itu sudah dikenali oleh jamur ini, sehingga petani pun, benih pun harus selalu berinovasi. Nah, kadang dari seleksi yang dilakukan teman-teman di daerah masing-masing itu biasanya juga menemukan padi hasil seleksi di lapangan yang memang terbukti lebih toleran di daerahnya. Ini yang nanti kemudian bisa istilahnya kita diopeni ya, atau dilanjutkan, sehingga nanti padi ini kalau diteliti ternyata lebih cocok di daerahnya masing-masing. Nah, saya kira itu sedulur tani, tanaman padi, para pejuang pangan, sekedar sharing saja terkait tanaman padi kita, dan harapan kita nanti kita terus bisa berbagi pengalaman kita selama kita menanam padi di lahan daerah Mantub Selatan ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.